Waalaikumsalam. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Iya. Bunga, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Sudah? Iya. Kalau sudah sarapan berarti insya Allah kita bisa lakukan kegiatan hari ini dengan baik ya. Iya. Iya. Sebelum kita mulai hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa dimulai. Untuk sesi yang hari ini akan kita lakukan, akan lakukan konseling individual. Konseling individual ini adalah konseling yang dilakukan oleh ibu selaku konselor kepada Bunga selaku konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseli atau Bunga dalam hal ini ya. Ibu akan ingatkan kembali bahwa kita di sini ada asas-asas yang harus dijaga. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas kerahasiaan, kemudian yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga ada juga asas kenormatifan, kemudian ada lagi asas kemandirian, kemudian ada juga asas kekinian, kemudian ada juga asas kegiatan. Ada asas keterbukaan juga. Jadi apakah hari ini Bunga sudah siap untuk melaksanakan konseling individual? Sudah, Bu. Iya, siap ya? Ya. Oke, baik. Sekarang untuk masalah motivasi belajarnya Bunga sendiri, Bunga merasa saat ini permasalahan Bunga itu berada pada nomor berapa? 6, Bu. 6. Ya. 6 ya. Kenapa milih nomor 6? Karena masih banyak juga yang belum dikerjain, Bu. Dan karena Bunga memilih nomor 6, berarti akan lebih mudah Bunga menyelesaikan permasalahan ini enggak? iya. Iya. Karena masalahnya itu akarnya sudah diambil ya kemarin ya. Iya, Bu. Iya, masalah tentang akar kegalauannya Bunga itu sudah selesai, sekarang tinggal menuju pengembangannya Bunga sendiri. Nah, Bunga menuliskan masalah-masalah apa aja yang menurut Bunga itu berat gitu ya, atau jadi sumber-sumber yang bikin saya stres gitu. Ya, boleh dituliskan di kertas. Iya. Ya. Baik. Iya. Ada permasalahannya Bunga. Yang pertama, males ya karena nggak ada yang nyemangatin. Terus yang kedua, sekarang ini Bunga ngerasa males kalau misalnya disuruh maju gitu ya. Nah, berarti dari nggak adanya semangat itu dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya motivasi belajarnya Bunga itu rendah. Sekarang lagi benar-benar berada di titik yang rendah begitu ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajarnya Bunga, kemarin sudah bikin beberapa yang kegiatan Bunga ini kira-kira membantu Bunga atau tidak? Membantu ya. Iya. Seenggaknya sudah ada yang terchecklist ya. Iya. Tugas-tugasnya sudah terselesaikan beberapa? Ini beberapa. Iya. Tapi masih ada ya? Ya, masih ada. Berapa banyak lagi? Mungkin masih 3 atau 4-an. 4 lagi. Itu akan dikumpulkan kapan disuruhnya? Paling lambat minggu depan. Minggu depan. Oh ya. Berarti kalau misalnya minggu depan harus dikumpulkan, ya setidaknya harus segera diselesaikan ya. Iya. Karena mungkin tugasnya banyak apa sedikit? Satu tugasnya? Satu tugas sedikit sih, Bu. Sedikit, ada yang Iya. sedikit? Ya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Iya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Berarti menurut Bunga ini bisa diselesaikan ya? Bisa. Oke, sip. Setidaknya Bunga sudah ada pikiran positif Bunga untuk melihat ini tuh sebenarnya bisa diselesaikan kok.
masalahnya itu gampang kok sebenarnya. Dari skala 1 sampai 10 tadi kan Bunga pilih nomor 6, tingkat kesetresannya Bunga. Nah, sekarang Ibu tanyakan, menurut kalau Bunga bisa memilih solusi dari permasalahan Bunga yang Bunga hadapi saat ini, anggaplah ini adalah pot Bunga yang bisa menyelesaikan permasalahannya Bunga. Nah, melalui pot ini apa yang ingin Bunga minta kepada dia? Bunga minta supaya untuk belajarnya lebih fokus lagi, terus semangat dalam belajar, jangan sampai malas, terus juga hilangin atau move on dari yang dulu mantan pacar Bunga. Iya, ya baik. Dari pernyataan itu berarti menunjukkan Bunga sebenarnya ada keinginan untuk, ayolah saya tuh pengen fokus gitu ya. Intinya adalah fokus pada sekolah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya motivasi belajarnya Bunga ini mungkin Ibu perlu untuk mengingatkan kembali nih. Bunga pernah enggak memiliki keinginan untuk jadi apa atau seperti apa gitu, punya enggak? Punya. Mau Mungkin jadi apa tuh? mau jadi guru seni, Bu. Guru seni? Ya, cita-citanya. Oh, cita-citanya mau jadi guru seni. Iya. Bunga beberapa waktu yang lalu ketika Bunga malas itu, Bunga inget dan sadar nggak kalau Bunga itu sebenarnya pengen jadi guru seni dan harus ada yang diperjuangkan gitu? Enggak, Bu, malah lupa. Iya, lupa. Kenapa kok bisa lupa? Ya, karena gara-gara udah punya pacar, jadi fokusnya ke pacar terus dan nggak mikirin yang lain. Kok bisa kepikiran pengen jadi guru seni budaya? Ya karena itu cita-cita dari dulu, dan berhubungan juga saya Bunga juga suka yang namanya menggambar, menari, menyanyi dan lain-lain. Jadi makanya kenapa Bunga lebih memilih guru seni daripada yang lain. Bunga sudah punya modal seninya bagus, kemudian punya modal juga di kemampuan akademisnya, karena bisa sampai ranking itu kan berarti matematikanya bagus, bahasa Indonesianya bagus, iya nggak? Iya, benar. Iya, lumayan. Tapi karena permasalahan ini akhirnya motivasi belajarnya Bunga turun gitu ya. Iya. Nah, pernah nggak Bunga dulu merasakan motivasi belajar Bunga tuh turun banget kayak begini? Gak pernah kayaknya sih, baru kali ini ya. Ini tuh yang paling parah ya berarti ya. Iya. Pantesan Bunga sampai menemui Ibu ini ya, karena Bunga mungkin sudah tidak bisa mengatasi sendiri ini, membendung permasalahan ini sendirian ya. Dan ingin segera menyelesaikan permasalahan ini ya, supaya Bunga tetap berada di topnya teman-teman gitu ya, antara teman-teman. Oke. Baik, nah sekarang kalau begitu Ibu mau tanya, ketika Bunga pernah mendapat nilai yang bagus, pernah mendapat ranking yang bagus, apa yang Bunga lakukan untuk bisa mencapai nilai yang bagus itu? Mungkin karena dulu mah semangat belajar, terus juga nggak punya pacar yang buat tuh ya, jadi ya gitu. Jadi memang karena nggak punya pacar jadi fokus benar-benar sama ya belajar, terus juga lagi semangatnya belajar. Sekarang Ibu mau tanya, ini kan masalahnya adalah masalah karena Bunga itu lupa motivasi belajarnya Bunga. Sekarang Bunga bilang ke Ibu kalau Bunga ingin jadi guru seni budaya, dan kemarin lupa kalau misalnya Bunga pernah pengen jadi guru seni budaya dan terlena gitu ya istilahnya. Terlena karena permasalahan ya pacaran kayak gitu ya. Nah sekarang Ibu mau tanya, Bunga pernah menuliskan enggak
di kamarnya bunga menuliskan keinginan bunga yang terbesar itu menjadi guru seni budaya ditempel di kamarnya bunga? Tidak. Belum pernah ya? Iya, belum pernah. Iya, kalau belum pernah berarti ke depan atau pulang dari sinilah nanti silahkan bunga mulai mengkaji lagi. Saya beneran mau jadi guru seni budaya, itu yang saya inginkan, silahkan ditulis, dihias sedemikian rupa supaya itu bisa mengingatkan bunga ketika bunga sedang lalai, sedang malas, sedang lupa gitu ya, dengan tujuannya bunga. Bisa seperti itu? Bisa, Bu. Iya, kita perlu ya pengingat seperti itu ya. Iya. Bahkan kalau boleh Ibu cerita, temannya Ibu juga banyak yang akhirnya berhasil hanya karena kertas lembar itu saja. Ada yang akhirnya ke Jepang, ada yang ke Eropa, itu karena dia memimpikan, menaruh di tempat tidurnya bahwa keinginannya itu yang pertama ingin ke luar negeri, ingin keliling Indonesia, ingin ke Eropa. Itu dia menuliskan semuanya di dinding kamarnya dia, dan akhirnya sekarang ya benar banyak yang tercapai gitu ya. Jadi semua itu tidak akan ada yang sia-sia. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu bisa menjadi motivasi untuk kita sendiri. Kalau bunga sering galau, kalau bunga sering mengeluh, maka itu yang akan ada di badannya kita, keluhan, kemudian kegalauan gitu. Tapi kalau bunga sering memberikan motivasi, kemudian sering juga melihat kata-kata motivasi, itu pasti akan bisa memberikan dampak yang baik juga untuk kita gitu ya. Iya. Barangkali bunga bisa menyimpulkan hasil dari 2 sesi konseling individual kita yang hari ini dan yang kemarin. Silakan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai pelajar harus bisa fokus dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita gapai. Jika kita ingin menjadi anak orang yang sukses, dan juga itu butuh usaha jika ingin tercapai, dan juga jangan bermalas-malasan jika ingin mimpinya bisa tercapai, dan juga cita-citanya bisa tercapai. Iya. Dan jangan buang-buang waktu hanya untuk galau dan memikirkan seseorang yang tidak penting. Iya. Nah, untuk cita-cita bunga itu ibu mendoakan semoga bunga mendapatkan hasil yang terbaik dengan usaha bunga yang maksimal tentunya ya. Makasih ya doanya, Bu. Iya, sama-sama. Ya, baik, setelah ini Ibu ada evaluasi dan form kepuasan konseli setelah mengikuti layanan. Silahkan diisi dulu ya. Iya, Bu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bunga sudah hadir bersama Ibu di sini. Untuk selanjutnya kalau Bunga mau sedang ada masalah atau ingin cerita-cerita lagi, silahkan Bunga datang ke sini, nggak apa-apa. Atau misalnya Bunga sekarang karena sudah punya teman, jadi ceritanya sama teman nggak apa-apa gitu ya. Tapi Ibu berharapnya Bunga tetap ada komunikasi sama Ibu biar kita tetap deket gitu ya. Tidak hanya sebatas ini kemudian kita sama-sama menghilang gitu ya. Iya, Bu. Insyaallah ya. Makasih ya Bunga ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.